Mengejutkan, Indonesia, India, dan Australia bersatu hadapi militer Cina di Pasifik. India menjadi negara yang saat ini paling aktif menentang Cina. New Delhi sudah berkali-kali berhadapan dengan Cina di perbatasan kedua negara di Ladakh. Perwakilan India juga sudah mengunjungi Vietnam, membahas kerjasama pertahanan untuk membendung agresivitas militer Cina di Pasifik. Seakan belum puas kali ini, India juga mengajak negara lain untuk membendung Cina. Menteri Luar Negeri Indonesia, India, dan Australia dilaporkan bakal mengadakan pertemuan penting secara virtual. Pertemuan itu untuk membahas kerjasama regional dan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Dikutip zonajakarta.com dari Hindustan Times dan Gala Media Jumat 4 September 2020. Pertemuan virtual yang rencananya diadakan pada akhir September nanti akan berlatar belakang tindakan Cina yang semakin agresif di seluruh kawasan. Mulai dari kebuntuan perbatasan dengan India hingga klaim teritorial di Laut Cina Selatan yang didukung oleh konsentrasi aset militer. Pertemuan ini akan dimulai dari masing-masing Menteri Luar Negeri, Marise Payne dari Australia, Subrahmanyam Jaishankar dari India, dan Menlu RI Retno Lestari Priyansari Marsudi. Setekahnya pertemuan itu bakal dilanjutkan dengan pertemuan para Menteri Pertahanan masing-masing negara. Ini adalah trilateral yang bergerak cepat dengan para Menteri Pertahanan, dan Luar Negeri diharapkan bertemu dalam beberapa bulan mendatang. Ketiga negara tersebut memiliki kepentingan yang sama di Indo-Pasifik, yang terbuka dan inklusif. Kata seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya kepada Hindustan Times, Kamis 3 September 2020. Ditambahkan, para Menteri Luar Negeri akan fokus bekerja secara kolaboratif untuk memperkuat lembaga-lembaga regional, seperti KTT Asia Timur yang mencakup negara-negara ASEAN dan mitra wicara mereka, serta 22 anggota Indian Ocean Rim Association atau IORA. Sedangkan para Menteri Pertahanan akan fokus pada kerjasama keamanan maritim pada pertemuan mereka berikutnya. Para pejabat yang bekerja dalam prakarsa tersebut telah menciptakan istilah minilateral untuk menggambarkan pertemuan ketiga negara. Dengan demokrasi terbesar di dunia, India demokrasi tertua di Asia, Australia, dan demokrasi mayoritas Muslim terbesar dalam bentuk Indonesia. Kami pikir ini bisa menjadi salah satu minilateral terpenting di kawasan ini. Lanjutnya. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah membantah hal tersebut. Terlalu jauh dan spekulatif kalau membayangkan atau mengaitkan pertemuan trilateral tersebut dengan suatu kerjasama militer. Sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak mempunyai tradisi membangun aliansi militer, ujar Teuku seperti kutip dari CNBC Indonesia. Sementara itu, saya tidak tahu agenda yang akan dibahas terkecuali yang sudah disampaikan Menlu Republik Indonesia, yaitu pertemuan untuk membahas kerjasama penanganan COVID-19. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sempat men-tweet soal pembahasan pertemuan trilateral yang akan datang dengan mitranya dari Australia, Payne.
Ini dilakukan selama panggilan telepon pada 26 Agustus lalu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Djohadikusumo pun sempat berkunjung ke New Delhi, India pada akhir Juli. Ia memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membahas perluasan kerjasama keamanan dan kegiatan Cina di wilayah tersebut, menurut sumber itu. Cina disebut sebagai kekuatan militer terbesar saat ini. Bahkan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon menyebut kekuatan militer negeri tirai bambu melebihi Paman Sam. Hal ini dipaparkan dalam laporan Military and Security Development Involving the People's Republic of China yang dikutip dari website www.defense.gov.militer China. Sejak 29 disebut terus membuat kemajuan dalam pembaruan angkatan bersenjata. Cina dikatakan melakukan sejumlah reformasi, mulai dari membangun sistem militer modern hingga memperkuat kompetensinya untuk melakukan operasi. Cina telah mencapai kesetaraan atau bahkan melampaui Amerika Serikat dalam beberapa bidang modernisasi militer, tulis laporan itu. Termasuk pembuatan kapal, di mana RRC Republik Rakyat Cina memiliki angkatan laut terbesar di dunia, dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 350 kapal dan kapal selam termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama. Data itu juga memuat bahwa ini tak sebanding dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat hanya memiliki 293 kapal di awal 2020. Cina adalah negara penghasil kapal teratas di dunia berdasarkan tonnage dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pembuatan kapal untuk semua kelas angkatan laut, tulis dokumen Pentagon. Rudal balistik dan jelajah Cina juga dikatakan lebih maju. Negara Presiden Xi Jinping mampu mengembangkan kekuatan rudal konvensionalnya karena tidak dibatasi oleh perjanjian internasional apapun. Cina memiliki lebih dari 1.250 rudal balistik yang diluncurkan di darat dan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan antara 500 dan 5.500 km. Tulis laporan itu lagi. Amerika Serikat saat ini memiliki satu jenis rudal balistik yang diluncurkan di darat konvensional dengan jangkauan 70 hingga 300 km dan tak memiliki rudal jelajah yang diluncurkan dari darat. Cina juga dikatakan memiliki salah satu kekuatan besar dunia termasuk S-400 dan S-300. Keduanya adalah sistem rudal teknologi Rusia. Modernisasi militer akan dilakukan terus hingga 2035. PLA ditargetkan menjadi militer kelas dunia pada akhir 2049. Kemampuan dan konsep PLA yang berkembang terus memperkuat kemampuan Cina untuk melawan intervensi musuh di kawasan Indo-Pasifik dan memproyeksikan kekuatan secara global, tulis Pentagon. Sementara itu, Cina membantah laporan Amerika Serikat. Malahan negeri panda menyebut Amerika Serikat membuat laporan yang tidak bertanggung jawab. Kami mendesak pihak Amerika Serikat untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikir zero sum games, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying dikutip dari AFP. Berhenti mengeluarkan laporan yang tidak bertanggung jawab dari tahun ke tahun, mengambil pandangan objektif dan rasional tentang niat strategis Cina dan pembangunan pertahanan nasional. Amerika Serikat dan Cina terlibat ketegangan di sejumlah titik. Bukan cuma perdagangan, kedua negara juga bersitegang tentang industri teknologi dan juga Hong Kong, Taiwan serta Laut Cina Selatan.